أيها التائب تقدم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين زمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama tertunduk sejenak muhasabah diri, muhasabah terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Dan marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan, berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian berusaha untuk melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan semangat, dan berusaha meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang semata-mata taqarruban ila Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin azumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hakikatnya diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tidak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul pun juga bertanggung jawab berusaha menjauhkan mereka dari tunduk atau tunduk kepada selain Allah, termasuk kepada penjajah, penindas, atau kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Misi para Rasulullah tampak di dalam surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah tauhid. Quran surat An-Nahl ayat 36. Ma'asyiral muslimin azumratal mu'minin rahimakumullah. Secara bahasa tauhid berakar kata dari tagha yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quranul Karim, Ibnu Katsir menafsirkan tauhid sebagai adalah menyembah. Tauhid adalah apa? Menyembah sesuatu selain Allah. Sementara menurut pakar tafsir, para mufassirin Al-Quran, di antaranya menurut Profesor Quraish Shihab, tauhid mengacu pada segala macam kebatilan,
baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak pada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 itu, beliau mengartikan taghut sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taghut adalah berhala-berhala yang tidak hanya bisa berbentuk patung, akan tetapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sejarah, para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semuanya dan mewujudkan umat yang merdeka dalam catatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung, berhala-berhala dipertuhankan, termasuk oleh ayahnya sendiri. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tidak memiliki kekuatan apapun. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Tugas Nabi Ibrahim semakin berat ketika kesesatan tersebut ditopang kekuasaan yang tirani Raja Namrud. Meski mengatasi dua persoalan sekaligus, maka Nabi Ibrahim menghadapi persoalan dua sekaligus, yakni membebaskan umat dari berhala sekaligus memerdekakan mereka dari tiran yang merusak Namrud. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ketika beliau dibakar oleh rezim sang raja yang zalim. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam tidak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Allah itu sendiri, Fir'aun. Dengan segenap kesombongannya mendakwakan dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi dan berusaha melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa alaihissalam berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Musa alaihissalam hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umatnya untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sesungguhnya juga tidak jauh dari jejak para nabi-nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan kebejatan moral yang akut, yang marah di tanah Arab. Fanatisme suku-suku hingga sering terjadi peperangan, paganisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan dan lain sebagainya. Risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Minadz zulumati ilan nur. Melalui ajaran tauhid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua klaim paling mulia dan paling berkuasa selain Allah Azza wa Jalla. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan hierarki perbedaan suku, strata ekonomi, ataupun jenis kelamin, ataupun identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak berlebihan jika kita menyebut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
perjuangan kemerdekaan yang luar biasa, sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral, dari sistem masyarakat yang menindas saat itu, yang saling menindas. Revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup aspek spiritual dan material, sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah SAW bukan cuma mengajak manusia untuk hanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tapi juga melaksanakan konsekuensi ajaran ketauhidan yang ia bawa, yakni bersikap kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia, yaitu saling kasih mengkasihani, saling sayang menyayangi. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah kenyataan sejarah hidup di dunia ini. Setiap penindasan, setiap penjajahan, dan setiap penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan perubahan. Para nabi-nabi terdahulu meneladankan itu semuanya, bukan saja dengan pengorbanan harta, bukan saja pengorbanan tenaga dan pikiran, akan tetapi risiko hilangnya nyawa. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami dilempar ke dalam api yang sedang berkobar-kobar. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh dedengkotnya. Ini pula yang dilakukan para ulama, para tokoh dan segenap elemen bangsa lainnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang memang menjadi musuh setiap agama, termasuk Islam. Sebab apa? Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi aman, sedangkan keamanan adalah syarat mutlak bagi setiap insan untuk hidup tenang, untuk khusyuk, sehingga dapat khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan para jamaah? Yang pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yakni menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Dan tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah tiap-tiap rasul, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36 di awal tadi. Yang kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan, termasuk juga dalam hal ini mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada umat manusia, kasih sayang terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya, dengan menghindari sikap semena-mena, menghindari sikap serakah, menghindari sikap zalim. Akhirnya kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan diri sendiri meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحنة وسوء الفتن والمحنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.